Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, berjumpa kembali di pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita masuk materi, tidak bosan-bosan saya ingatkan berkaitan dengan protokol kesehatan kita. Yang pertama, senantiasa memakai masker ketika keluar rumah. Yang kedua, sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian ketika kita berkumpul dengan banyak orang atau orang lain, hendaknya menjaga jarak. Para siswa, pada kesempatan ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan kita yang kemarin, yakni yang pertama, rukun nikah dan syarat-syaratnya. Kemudian kita akan berbicara tentang tujuan pernikahan. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang mahram atau wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang pernikahan yang tidak sah menurut syariat Islam. Selanjutnya, mari kita ikuti materi pembahasan kita berikut ini. Yang pertama, rukun dan syarat-syarat pernikahan. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama, calon suami. Sudah jelas ya, tidak boleh nikah kalau tidak ada calon suaminya. Adapun syarat-syarat dari calon seorang suami, yang pertama, bukan mahram dari calon mempelai perempuan. Mahram itu artinya pertalian darah. Jadi suami itu harus benar-benar lepas atau orang lain dari calon mempelai perempuan. Yang kedua, mempelai laki-laki itu benar-benar orang yang dikehendaki oleh calon mempelai perempuan. Maka tidak sah nikah yang dipaksakan. Seorang perempuan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang memang tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Yang ketiga, syarat dari suami atau calon suami adalah muayyan, bahwa identitas calon suami itu jelas, bahwa dia benar-benar seorang laki-laki. Maka saya pesankan kepada anak-anak yang putri yang nanti akan menjadi calon-calon seorang istri. Jadi kalau kalian ingin dinikahi seorang laki-laki, harus diperjelas dulu apakah dia benar-benar laki-laki atau bukan. Karena banyak kasus ada perempuan yang dia menyerupai seorang laki-laki, begitu terjadi pernikahan diketahui ternyata laki-laki itu seorang perempuan, maka nikahnya menjadi rusak. Rukun nikah yang kedua adalah calon istri. Adapun syarat-syarat calon istri, yang pertama, bukan mahram dari calon mempelai laki-laki. Artinya calon mempelai istri itu tidak ada kaitan darah atau persaudaraan dari calon suaminya. Yang kedua, terbebas dari halangan melangsungkan pernikahan. Di antaranya, wanita itu tidak dalam masa iddah. Masa iddah itu adalah masa menunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk bisa menikah kembali. Contoh, dia bercerai dari suaminya, dia ditinggal mati oleh suaminya, maka dia boleh menikah kalau hitungan iddah itu sudah berakhir, atau wanita itu memang masih berstatus sebagai istri dari seorang laki-laki, maka tidak boleh dinikahi. Rukun nikah yang ketiga adalah wali nikah. Arti wali nikah adalah orang yang mempunyai hak penuh untuk menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Di antara wali nikah itu yang pertama beragama Islam.
maka tidak sah wali nikah jikalau dia tidak beragama Islam atau belum memeluk agama Islam. Yang kedua, laki-laki. Jadi tidak boleh seorang wali nikah itu seorang perempuan. Yang ketiga, balik dan berakal. Yang keempat, merdeka, artinya bukan budak. Yang kelima, adil. Artinya adil itu tidak menerus-menerus melakukan perbuatan dosa. Berkaitan dengan wali nikah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, wali nasab, yakni wali yang ada kaitannya dengan ikatan darah atau keluarga. Yang kedua, wali hakim. Siapa saja yang termasuk wali nasab dalam pernikahan? Yang pertama adalah ayah kandung. Ini wali yang paling tinggi derajatnya dan punya hak paling tinggi untuk menikahkan seorang perempuan. Jika ayah kandung tidak ada, maka ayah dari ayah atau kakek dari jalur ayah. Ketika kakek dari ayah ini tidak ada, maka boleh mengambil wali saudara laki-laki sekandung, kakak atau adik. Yang keempat, saudara laki-laki seayah, artinya satu ayah, boleh jadi lain ibu. Kalau saudara laki-laki seayah tidak ada, maka boleh mengambil wali anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Kalau tidak ada, maka boleh mengambil wali anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Kalau tidak ada, maka wali nasab berikutnya adalah saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. Kalau tidak ada, maka boleh memakai wali saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Yang berikutnya, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. Kalau tidak ada, maka yang terakhir adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Itu urutan wali nasab, dan ini tidak boleh diloncati. Artinya kalau urutan atasnya masih ada, dia memakai urutan bawahnya, maka nikahnya tidak sah. Yang kedua, ada namanya wali hakim, yakni pemerintah atau pengadilan yang mempunyai hak untuk menikahkan seorang perempuan. Misalnya perempuan itu tidak punyai wali nasab, atau wali nasabnya tidak berkenan menikahkan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama, maka wanita itu boleh mengangkat wali hakim untuk bisa menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki. Rukun nikah yang keempat adalah 2 orang saksi. Syarat-syaratnya, yang pertama beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga balik dan berakal, yang keempat dapat mendengar, maka tidak sah mengambil saksi yang tuli atau tidak bisa mendengar. Kemudian yang kelima, dapat melihat. Selagi masih ada orang yang bisa melihat, maka tidak boleh mengambil saksi orang yang buta. Dan yang keenam, dapat berbicara, karena saksi nanti akan menyatakan sah dan tidaknya pernikahan yang telah dilangsungkan itu. Kemudian rukun nikah yang kelima, sigot, atau lebih kita kenal dengan ijab kabul. Di antara syarat-syarat ijab kabul itu, yang pertama tidak bergantung dengan syarat lain. Contoh, saya menikahi Aisyah binti Suparman jikalau dia sembuh dari sakit, atau jika ia bisa ditemukan kembali, maka itu tidak bisa. Yang kedua, tidak terikat dengan waktu tertentu, maka tidak sah. Nikah itu dibatasi waktu tertentu. Contoh, saya terima nikahnya Fatimah binti Suwarno untuk
dinikahi dalam masa waktu 5 tahun misalnya begitu, maka nikahnya tidak sah karena akad itu dibatasi dengan waktu. Yang ketiga, boleh dengan bahasa asing, terserah ya, yang memang yang paling ringkas itu dengan bahasa Arab. Kalau kita tidak mampu dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Jawa atau mungkin dengan bahasa daerah masing-masing. Yang keempat, dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Artinya biasanya kan saya nikahkan saudara, saya kawinkan saudara, begitu. Yang kelima, qabul ada dengan ucapan qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya. Dan itu harus nyambung. Jadi antara ijab dan qabul itu tidak boleh dijarai waktu. Anak-anak semua, jadi ada ijab, ada qabul. Ijab itu ucapan dari wali, dari pihak mempelai wanita untuk menikahkan seorang laki-laki dengan perwaliannya atau dengan anak kandungnya. Sementara qabul adalah ucapan atau jawaban dari mempelai laki-laki yang menyatakan dia siap untuk menikahi wanita itu dengan membayar mahar yang telah ditentukan. Untuk memperjelas pemahaman kita berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah atau ijab qabul, mari kita saksikan video akad nikah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya akhi mukhlis, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Ya saudara mukhlis bin mustaqim, saudara saya nikahkan dan saya kawinkan dengan seorang perempuan yang bernama Ismatul Azizah binti Suparman, yang wali bapaknya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Dan kawinnya Ismatul Azizah binti Suparman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Anak-anak semua, setiap kewajiban yang Allah turunkan kepada kita manusia tentunya mempunyai tujuan, artinya manfaat bagi manusia yang mau melaksanakan perintah itu, termasuk nikah. Nikah ini bukan perintah yang sia-sia. Di balik perintah nikah itu Allah telah menentukan tujuan yang jelas bagi orang yang mau melaksanakannya. Yang pertama, nikah itu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Bagaimanapun kalau manusia itu normal jasmani rohaninya, pasti mempunyai kecenderungan senang dengan lawan jenis. Laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki, itu normal. Cuma dalam Islam ada aturannya ya, biar kemuliaan kita manusia itu tetap berada pada tingkat yang teratas, sehingga tidak terkalahkan derajat kita oleh makhluk-makhluk di luar manusia. Tujuan nikah yang kedua untuk mendapatkan ketenangan hidup. Anak-anak, jikalau nanti kamu sudah lulus SMK misalnya, kemudian bekerja, mempunyai penghasilan, ya, tidak bisa dipungkiri seberapapun penghasilan seseorang kaya misalnya, kalau dia belum melangsungkan pernikahan, maka kekayaan itu belum bisa menjamin ketenangan hidup. Seseorang itu akan bisa merasakan ketenangan dalam hidupnya jikalau sudah melangsungkan pernikahan. Yang ketiga,
tujuan pernikahan adalah untuk membentengi akhlak. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan nikah itu bisa menjadi perisai bagi seseorang dari melakukan hal-hal yang berbau dosa atau berbau maksiat. Ya. Juga Rasulullah juga pernah mengingatkan, wahai laki-laki, takutlah kepada Allah dalam masalah istrimu. Kamu telah mengambilnya sebagai amanah yang akan kamu bertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan kamu telah menghalalkan harga dirinya dengan menyebut kalimat Allah. Sehingga kita akan berhati-hati dalam menjalani hidup berumah tangga, karena kita telah mengucapkan janji yang suci antara kita dengan Allah. Kita tidak main-main dengan ucapan kita ketika kita berani melaksanakan nikah atau pernikahan. Kemudian yang keempat, tujuan pernikahan adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Anak-anak, sangat rugi bagi manusia yang usianya sudah cukup untuk melaksanakan pernikahan, dia sedang punya bekal untuk melaksanakan pernikahan, tapi dia mengundur-undur waktu untuk tidak segera melaksanakan pernikahan. Karena dengan menikah itu Allah akan membuka kebaikan, membuka pahala yang melimpah. Di antaranya seorang suami melihat wajah istrinya dengan hati yang senang, maka pahalanya mengalahkan ketika ia hadir di depan Ka'bah dan memandang Ka'bah. Contoh lagi, ketika seorang suami mau memegang tangan istrinya dengan penuh kasih dan sayang, maka pahalanya mengalahkan ia menyentuh Hajar Aswad atau dinding Ka'bah. Bahkan sholatnya orang yang sedang melaksanakan pernikahan, ketika kita sholat sendiri tidak dengan jamaah, maka sudah dilipatkan 80 kali lipatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar Nabi mengatakan, carilah pintu pahala Allah dengan melaksanakan pernikahan. Kemudian tujuan pernikahan yang kelima, untuk mendapatkan keturunan sah dan solih atau solihah. Jadi jangan sampai kita manusia ini menjatuhkan derajat kita, bahwa bagaimanapun kita ingin melahirkan anak-anak yang sah menurut Allah dan sah menurut hukum tata negara kita, dan itu bisa terwujud jikalau dihasilkan melalui pintu yang namanya pernikahan. Dan anak yang solih dan solihah itu akan terbentuk juga berawal dari pernikahan yang sah. Yang keenam, tujuan pernikahan adalah untuk mendekatkan rumah tangga yang islami. Jadi bukan hanya sekedar hidup bersama dalam satu rumah tangga, tapi bagaimana rumah tangga itu benar-benar dihiasi dengan nilai-nilai ibadah, dengan nilai-nilai kebaikan. Dan yakinlah, jika rumah tangga itu dibangun dengan niatan yang baik dan menggunakan cara yang dibenarkan oleh Allah, maka akan terwujud keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, mawaddah, keluarga yang dipenuhi dengan rasa cinta antara laki-laki dan perempuan, dan warahmah, rumah tangga yang dihiasi dengan saling mengasihi, saling memahami antara suami dan istri. Anak-anak semua, berikutnya akan kita bahas tentang mahram. Mahram itu artinya orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Artinya ketika kita memaksakan diri menikah dengan mahram itu, maka nikah kita tidak sah dan hukumnya adalah zina. Mahram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mahram mu'abbad, artinya orang yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya, tidak berbatas waktu. Nah, mahram mu'abbad itu boleh jadi pertama
karena hubungan keturunan, misalnya ayah dengan anak, anak dengan ayah, atau anak dengan saudara kita. Yang kedua karena saudara persusuan ya, jadi awalnya orang lain karena sama-sama menyusu pada satu ibu atau satu perempuan, maka kita menjadi saudara persusuan dengan anak kandung dari wanita yang menyusui kita. Yang berikutnya adalah mertua dari istri. Nah, itu tidak boleh ya. Misalnya kamu sudah menikahi anaknya, pernah menikahi orang tuanya, lah itu namanya anak geragas itu ya, gak boleh itu ya. Jadi kalau sudah menikahi anaknya maka tidak boleh menikahi orang tuanya ya. Baik, berikutnya anak tiri jika ibunya sudah dicampuri. Artinya ketika contoh misalnya saya menikah dengan seorang janda dan janda itu mempunyai anak perempuan, ketika saya sudah menikahi ibunya dan saya sudah bercampur dengan dia, maka saya tidak boleh menikahi anaknya. Yang kelima bekas menantu perempuan, artinya misalnya seseorang punya anak laki-laki kemudian dia sudah menikah dengan seorang perempuan, anak laki-lakinya meninggal, maka orang itu tidak boleh menikahi wanita dari bekas istri dari anak laki-lakinya. Yang berikutnya yang keenam adalah bekas dari ibu tiri, artinya wanita yang sudah dinikahi oleh ayah itu tidak boleh dinikahi oleh anak. Anak-anak semua, itu yang pertama yang disebut dengan mahram mu'abbad. Yang kedua ada namanya mahram ghairu mu'abbad, artinya orang-orang yang tidak boleh dinikahi dalam masa tertentu. Artinya nanti satu ketika yang awalnya nggak boleh dinikahi boleh jadi boleh dinikahi. Di antaranya saudara persusuan dari kakak atau adiknya. Kakaknya pernah mempunyai saudara persusuan, kemudian kakaknya meninggal, maka boleh sebenarnya itu dinikahi oleh adiknya atau sebaliknya. Kemudian yang berikutnya ini ada tabel, ada rincian yang menjelaskan mahram atau orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Silakan nanti dibaca, telaah sehingga bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada kita. Yang terakhir pembahasan kita adalah berkaitan dengan pernikahan yang tidak sah. Nah, pernikahan yang tidak sah menurut syariat Islam yang pertama adalah pernikahan mut'ah, artinya pernikahan untuk masa tertentu. Dulu sebelum zaman Rasulullah itu memang masih boleh, tapi setelah Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, maka pernikahan mut'ah ini tidak boleh. Contoh misalnya ada seseorang bekerja di luar pulau, katakan di Kalimantan, misalnya dia bekerja 5 tahun, kemudian dia di sana menikah dengan seorang perempuan dengan jangka waktu hanya 5 tahun selama dia bekerja di sana, maka setelah 5 tahun dia akan mencarikan istrinya karena dia harus kembali ke Jawa, maka ini tidak sah. Jadi nikah itu tidak boleh dibatasi waktu. Yang kedua pernikahan sigor, artinya pernikahan tukar guling. Misalnya begini ya, jadi contoh saya menikah dengan seorang perempuan, ya kan? Karena orang tuanya tidak mampu membayar ketika dulu membeli kebun saya, maka untuk menebus hutangnya dari membeli kebun saya itu, maka dia mempersilahkan anaknya untuk saya nikah. Itu tidak boleh. Jadi nikah itu bukan barang barteran gitu ya. Maka jangan sampai kalian terutama yang perempuan nanti jangan menjadi korban-korban barteran ya. Jadi nikah itu tidak boleh tukar guling. Kemudian yang ketiga pernikahan muhalil, artinya begini ya. Jadi ketika seorang perempuan itu sudah ditalak 3 oleh suaminya, kan dia tidak boleh rujuk
Dia boleh kembali ke perempuan itu ketika perempuan itu sudah menikah dengan laki-laki lain. Tapi nikahnya itu tidak boleh direkayasa, gitu loh. Lah muhalil ini pernikahan rekayasa. Contoh begini, wahai Pak Budi, kamu nikah wanita ini, ya, nanti ceraikan, biar dia bisa menikah dengan saya. Itu tidak boleh. Boleh dinikah lagi ketika suami kedua ini memang inisiatif ingin menceraikan kembali, ingin menceraikan wanita yang telah dinikah itu. Maka ketika sudah terjadi perceraian yang sah dan tidak ada rekayasa itu, maka suami pertama yang pernah mentalak 3 itu boleh kembali kepada wanita itu untuk menikah kembali. Yang keempat adalah pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram. Ketika kalian sedang memakai baju ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh, maka tidak boleh melaksanakan pernikahan. Loh, lah itu ada artis yang menikah di depan Ka'bah. Apa boleh? Boleh. Dengan syarat dia tidak sedang menjalankan rukun haji atau rukun umroh, dan dia tidak lagi memakai baju ihram, maka boleh, itu boleh. Dan yang kelima adalah pernikahan yang dilangsungkan ketika wanita sedang menjalani masa iddah. Jadi banyak orang yang bertanya, loh, kenapa kalau laki-laki itu tidak ada masa iddah? Contoh misalnya Ustadz Nasir misalnya, ini misalnya ya, istrinya meninggal. Walaupun istrinya belum dimakamkan, dia boleh menikah. Lo kayak enak temen anak laki-laki, ya memang laki-laki itu menang, tidak ada masa iddahnya gitu ya. Makanya sebaik-baik istri itu sebenarnya dia berpesan kepada suaminya ketika dia ada tanda meninggal, itu pesan kepada suaminya, seperti istrinya Umar bin Khattab. Ketika dia merasa sakit dan akan meninggal, dia wasiat kepada suaminya, wahai Mas Umar, sepeninggal saya nanti saya tidak ingin membuat hati saya tidak Umar resah dan gelisah, maka saya wasiatkan sebelum saya dimakamkan saya tidak harus menikah lagi dengan seorang perempuan. Nanti kalau kamu yang putri-putri bisa berlaku seperti itu, luar biasa itu ya. Oke. Jadi mahram masa iddah itu hanya berlaku untuk wanita. Berapa lamanya dilihat. Kalau wanita itu ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Maka setelah itu dia boleh menikah kembali. Wanita yang dicerai hidup oleh suaminya dan dia masih dalam masa subur, artinya memungkinkan hamil, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci atau 3 kali mengalami menstruasi atau haid. Ketika sudah 3 kali mengalami menstruasi atau haid, maka diyakini sudah tidak ada lagi janin yang tersisa di rahimnya, maka dia boleh menikah kembali. Yang keenam adalah pernikahan tanpa wali. Ya, jelas ya, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah pernikahan itu kecuali dengan adanya wali. Sebagaimana tadi sudah kita bahas siapa saja yang berhak menjadi wali dan syarat-syaratnya. Yang ketujuh adalah menikah dengan wanita kafir. Jadi jangan terbawa oleh bujuk rayu syaitan ya. Wah, pernikahan itu jangan kait-kaitkan dengan agama. Tidak apa-apa menikah dengan non muslim misalnya, tidak boleh ya. Jadi akad nikah itu sah kalau antara laki-laki dan perempuan nikah melaksanakan akad itu satu agama, yakni sama-sama beragama Islam. Maka dalam Quran itu disampaikan lebih baik kamu nikahi seorang laki-laki yang tidak tampan sekalipun selagi ia masih mempunyai iman. Dan tidak apa-apa kamu nikahi seorang perempuan bahkan budak sekalipun jikalau dia masih mempunyai iman, daripada laki-laki yang tampan, yang menarik, yang gagah tapi tidak mempunyai iman. Atau seorang wanita yang cantik, wanita yang kaya raya tetapi dia tidak beriman.
Kemudian yang kedelapan, ini pernikahan yang tidak sah itu adalah menikahi mahram, artinya menikahi seseorang yang masih ada kaitan darah atau persaudaraan. Sebagaimana sudah kita bahas di depan tadi, siapa saja yang termasuk mahram. Anak-anak semua, demikian pembahasan munakahat atau pernikahan dari awal hingga akhir. Mohon untuk bisa difahami kembali, dicerna, sehingga bisa memberikan pemahaman untuk bekal hidup kalian di masa yang akan datang. Dan jikalau ada yang tidak sempurna, ada kesalahan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan syariat atau tuntunan Allah dengan sebaik-baiknya. Demikian, sampai berjumpa di materi berikutnya. Tetap semangat menjaga protokol kesehatan kita. Sekarika jaya luar biasa. Demikian pembahasan kita berkaitan dengan munakahat atau pernikahan dari awal hingga akhir. Mohon untuk bisa dimengerti dan dipahami sehingga bisa menjadi bekal untuk kehidupan kalian ke depan. Dan bila mana dalam pembahasan kita ada yang tidak sempurna atau ada kesalahan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.